Sekitar pukul 10:15 WIT, kami tiba di satu area ketinggian perbukitan. Kemudian, kami mencari titik lokasi yang paling sesuai untuk mendirikan camp, dan paling strategis untuk melakukan tugas pemantauan. Kurang lebih 2 km arah selatan, ada pemukiman penduduk. Pemukiman yang selama ini sangat terisolir dari wilayah lainnya. Terisolir karena selama ini dikenal sebagai wilayah basis KKB. Beberapa kali pemerintah mencoba membangun jalan, membangun sekolah maupun fasilitas kesehatan, selalu saja dirusak atau dibakar KKB dan simpatisannya. Puluhan anggota KKB yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pihak keamanan, bersembunyi di wilayah ini. Setiap kali aparat keamanan mencoba mengejar KKB, selalu saja gagal. Masyarakat yang sebahagian besar adalah simpatisan KKB selalu berusaha melindungi KKB. Kira-kira 1.200 meter di sebelah utara, ada satu lembah yang sebahagian luasnya merupakan lahan perkebunan warga. Saya mewanti-wanti rekan-rekan untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas, jika berhadapan dengan seseorang yang terindikasi sebagai anggota KKB. Jangan lengah saat berhadapan dengan warga setempat. Mereka bisa saja menyaru sebagai warga sipil yang berpura-pura baik dan bersahabat dengan kita. Pada saat kita lengah, mereka akan merampas senjata bahkan menganiaya kita. Sama seperti yang mereka lakukan di satu bandara kecil di distrik Ilaga Kabupaten Intan Jaya 3 pekan yang lalu. Mereka berpura-pura baik dan bersahabat dengan seorang anggota Polri yang bertugas sebagai satuan keamanan bandara. Pada saat lengah, mereka pun menganiaya petugas tersebut dan merampas satu pucuk senjata jenis SS-1. Sekitar pukul 11:45 WIT, kami melihat beberapa titik asap putih mengepul di area perkebunan warga. Saya memerintahkan rekan melakukan pemantauan ke arah sumber asap, untuk mencari tahu aktivitas orang yang berada di sana. Ternyata sumber asap tersebut berasal dari api acara bakar batu. Ini tidak biasa. Biasanya warga melakukan acara bakar batu di sekitar perkampungan mereka, bukan di luar perkampungan, apalagi lokasinya cukup jauh. Dalam prosesi bakar batu, terlihat ada puluhan orang laki-laki dan beberapa orang perempuan. Setelah dipantau lebih jelas lagi, terlihat 4 orang di antara laki-laki tersebut ternyata menyandang senjata api laras panjang. 2 orang menyandang senjata api jenis M16, 1 orang menyandang AK-47, 1 orang menyandang senjata jenis Mauser, dan 1 orang lainnya menyandang senjata api jenis SS-1, senjata standar satuan organik TNI Polri yang kemungkinannya hasil curian atau rampasan. Melihat jarak yang cukup jauh dan kemungkinan akan menimbulkan jatuh korban dari warga sipil terutama perempuan, saya memerintahkan rekan-rekan untuk tidak mencoba melakukan penembakan. Saya menduga, acara bakar batu ini adalah dalam rangka penyambutan kedatangan 4 orang anggota KKB. Sesaat saya berpikir untuk menyusun suatu strategi. Kali ini, kami akan melakukan misi senyap, cepat dan tepat. Walau dengan resiko yang cukup tinggi, namun saya merasa ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif. Mudah-mudahan situasi selanjutnya sesuai dengan perkiraan saya. Pukul 5:30 WIT sore, acara bakar batu pun selesai. Dengan cepat kami bergerak turun dari perbukitan mengikuti gerak warga dan anggota KKB kembali ke perkampungan. Menjelang malam, rombongan warga dan anggota KKB memasuki perkampungan. Sesuai perkiraan saya, 4 orang anggota KKB masuk ke dalam satu honai yang berada di barisan ketiga dari jejeran honai. Kami mencari posisi paling aman dan paling strategis untuk rencana berikutnya. Pukul 00 tengah malam, dengan mengendap-endap, kami mulai memasuki area perkampungan.
Situasi sekitar sepertinya mendukung. Semua warga kelihatannya sudah tertidur lelap. Dengan senapan yang dilengkapi peredam, kami pun serentak merangsek menyerbu Honai. Ternyata beberapa anggota KKB ada yang berjaga di pintu Honai dan sudah mencium kedatangan kami. Satu rentetan tembakan menyembur dari dalam Honai. Namun kemungkinan ini sudah kami perhitungkan. Kami menyasar dinding Honai dari arah samping dan belakang. Semua yang berada di balik dinding Honai hancur berantakan. Setelah memastikan tidak ada lagi benda yang bergerak di dalam Honai, kami merangsek masuk. Di dalam Honai, kami menemukan banyak barang bukti. Selain 4 pucuk senjata api laras panjang, kami juga menemukan daftar nama-nama anggota KKB, termasuk yang bertugas sebagai mata-mata. Saat melakukan penyisiran, salah seorang warga yang kemungkinan adalah simpatisan KKB datang mendekati Honai. Dengan gerakan senyap tepat, 2 rekan yang bertugas di luar Honai pun langsung menyergapnya tanpa perlawanan. Dia pun ikut kami amankan untuk dimintai keterangan. Operasi kami kali ini berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, 2 anggota KKB yang bertugas sebagai mata-mata dan pencari amunisi berhasil ditangkap. Alenus Tabuni ditangkap saat berada di sekitar bangunan puskesmas di Ilaga, Intan Jaya. 1 orang lainnya, Kepson Nirigi anggota KKB yang bertugas sebagai pencari senjata dan amunisi untuk KKB pimpinan Egyanus Kogoya, ditangkap saat mengikuti penghitungan suara di Timika Kabupaten Mimika. Kami Hantu Rimba, Komando.